الذي كتب عليكم الصيام وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وفي آيات أخرى وإذ تظن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Buya-buya kita, guru-guru kita yang kita muliakan, Pak Imam, seterusnya pengurus masjid yang kita cintai, Habibullah masajiduha, dan tempat yang paling cintai di bumi ini, kata Allah, kata Nabi, adalah masjid. Seterusnya Bapak Ibu Jemaah Tarawih rahimakumullah. Pantas kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah berada di malam yang ke-7. Kita telah diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat kembali menikmati atau menjalani nikmat Allah berupa bulan Ramadan yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita hadis Nabi. Ada yang dimulai dengan atakum Ramadan, ada yang qad ja'akum Ramadan, syahr mubarak, bulan yang disampaikan oleh Nabi yang di dalamnya banyak sekali ketaatan, keberkahan, kebaikan. Karena itu wajib kita mensyukurinya. Pertama, yakin kita bahwa kesempatan ini Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang kedua, alhamdulillah, bersemangat kita, bersukacita kita, menunjukkan bahwa kita senang dengan nikmat Ramadan ini. Kita bersungguh-sungguh, bahagia, tidak malebe, kan? Maksudnya bersemangatlah. Marhaban itu kan dimaknai juga dengan hati yang lapang, hati yang bersih, dengan sukacita karena datangnya bulan Ramadan ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatik fa bidzalika falyafrahu wa khairum ma yajma'un. Kalau Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka gembiralah, semangatlah, sungguh-sungguhlah. Kenapa? Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Assalamualaikum besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para guru jemaah rahimakumullah, judul kita malam ini berat sekali, bukan berat tapi pakai berat sekali. Surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 70 dan 71 yang seperti yang kita bacakan tadi. Kalau bolehlah anak-anak harus ada judul. Judulnya adalah Fauzan Azim, kemenangan yang agung. Kan itu ujung ayat itu.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita artikan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertakwa dan berkata yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu. Yuslih lakum, disalihkan, dibaguskan amal kita, dibetulkan amal kita, dan diampuni Allah dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mampu berbuat demikian, maknanya mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama ada kata takwa, tidak asing lagi bagi kita. At-taqwa hahuna kita naik. Apa takwa itu? Takwa itu di sini, di dada ini. Ghinan nafs, ketenangan jiwa, atau apa namanya itu, pengendalian diri. Dia terkendali atau memutmainnahkan diri. Salah katanya kan wiqayah, memelihara diri. Yang termasyhur diartikan adalah takwa itu ayat taqiyal insan ma yaqdamu rabbuhu wa ma fi dararul li nafsihi wa dararul ghairi. Takwa itu adalah memelihara diri seseorang dari perbuatan yang dimarahi Allah, perbuatan yang merusak diri sendiri, perbuatan yang merusak orang lain. Nah, ini fatah tabarah, pendapat yang umum yang sering kita dapatkan, kita dengarkan. Nah, itu diantaranya makna penjabaran nilai-nilai takwa itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan itu penafsirannya. Yang hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, baru muttaqin. Nah, ini bulan Ramadan ini. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi belum salat. Nah, tapi dia akui Islam itu. Inna dina indal Islam. Dia masuk Islam. Nah, setelah itu mukmin dia, sudah mulai dia salat, sudah mulai yakin dia. Di antaranya puasa dia mungkin, zakat mungkin. Sudah naik lagi jenjangnya, ihsan. Sudah mulai yakin dia buat semua gerak-gerik kehidupannya itu Allah melihat, balas oleh Allah. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Ada mulai dia itu. Sudah mulai dia ayyut ta'af la ya'sa. Dia sudah mulai senang dengan ketaatan. Dan sudah mulai benci dengan maksiat. Lah mulai takwinya. Jangan main domino ya di bulan puasa. Ada contoh kan, tegur kawannya. Baru itu berdosa. Karena bulan puasa itu adalah bulan berkah. Atau bulan puasa itu dibuka pintu surga seluas-luasnya. Jangan ditutup. Iza Ramadan wujat abwabul jannah wal qasbabun nar wa sufilatus syayatin. Itu sudah mulainya. Nah, ini orang-orang yang mukmin, kemudian dia naik muhsin, kemudian mukhlisin, dan mulai ikhlas dia. Memang semata-mata dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru tingkat yang paling di atasnya adalah muttaqin.
menjadi orang-orang yang hati-hati, yang pandai dia menjaga dirinya, yang iffah, atau Imam Al-Ghazali, dia menjaga marwah dirinya dengan Allah, dia menjaga marwah dirinya dengan dirinya sendiri, dan dia menjaga marwah dirinya dengan orang lain. Jadi memang takwa ini adalah tingkat yang tertinggi. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan aqulu qaulan sadida, dan adalah berkata yang lurus. Ikrimah menafsirkan kata yang tauhid, kata ala syariati minal amr, ada syariat yang mengaturnya. Tidak boleh jujur, tidak boleh bohong, dusta. Kita disuruh jujur. Jadi kata yang benar itu kata yang ada aturan mainnya. Kalau dalam ayat yang lain kan juga seperti itu, bergandengan dia. Contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung, menang orang yang beriman itu siapa dia? Pertama, orang yang khusyuk dalam salat. Kemudian orang-orang yang memelihara dirinya dari perbuatan lagha, sikap-sikap lagha dan perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa. Ini katanya qaulan sadida itu dia. Jadi memang dalam bulan puasa kan kita diarahkan ke sana. Khamsatu asyatu itu saum dalam hadis Anas. Ada 5 yang merusak amal ibadah puasa itu. 4 itu sebenarnya 5 termasuknya itu kiz, berdusta, ghibah, bergunjing, namimah, mengadu domba, waliyamin al-ghamus, mencari kesalahan orang lain, namimah, mencari kesalahan orang lain. Baru yang kelimanya wa nazaru bisawat, memandang dengan syahwat, dengan nafsu. Jadi 4 di antara yang prioritas yang dapat merusak bahkan sampai menghabiskan amal ibadah puasa itu, qamin saymin la yasal min jual atas, adalah tentang mulut, perkataan. Nah, makanya hati itu tidak akan lurus dalam konsep istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Hati itu tidak akan istiqamah, tidak akan lurus dia kalau lidahnya tidak lurus. Kalau lidahnya tidak betul, lidahnya tidak akan lurus dan tidak akan betul kalau akhlaknya tidak betul. Jadi dia berserangkai dia. Ya, makanya dalam tafsir itu disebutkan waqulu qaulan sadida itu adalah memang hati-hati dia. Mangkana yu'minu bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau kata Buya Kamrizal kan, yang diutamakan di bulan Ramadan ini 3 saja katanya. Pertama, pergi di rumah, yang kedua pergi bekerja, yang ketiga pergi ke masjid. Kalau pergi santai-santai main-main tidak usah lah. Kenapa? Dapat merusak. Ada peluang-peluang nanti yang dapat merusak amal ibadah ini. Mungkin dari perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian yuslih lakum a'malakum. Dia mendapat orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya itu, dia akan mendapatkan bimbingan taufik dari Allah. Yuslih lakum, dibetulkan amalnya, dibimbing dia oleh Allah. Ya bi, aku tidak bisa kayu warna aku dah. Begitu kalau kayu warna, tambah orang rumahnya jadi 2 atau 3. Sedangkan cik si orang rumahnya tak tanang dia dah. Ini contoh ya kan. Yuslih lakum. Ni baru nak kayu kami Ustaz. Baru nak sukses-sukses, nama menjadi. Memang itulah Allah yang mengaturnya. Nanti kita sambung sedikit dari kepangkalnya nanti. Jadi dia dapat bimbingan. Allah betulkan. Allah arahkan dia kepada kebaikan, bimbingan taufik. Ada yang menggabungkan taufik dan hidayah. Hidayah Al-Quran. Taufik itu bimbingan, Allah arah dia kepada hidayah itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosanya. Kita mungkin pernah mendapat cerita hadis yang panjang, seorang sahabat yang banyak dosa lalu bertanya, ya Rasulullah, mungkinkah dosaku Allah ampuni? Dengan singkatnya kata Nabi, mungkin.
Kenapa tidak? Dalam kitab Imam Nawawi, Syarah Riyadhus Shalihin, yang sering kita dengar ceritanya, seorang membunuh 99 sampai 100, lalu dia pergi untuk bertaubat, dan langkahnya berlebih 1 hasta, 1 jengkal, dan bahkan ada yang menyebutkan dalam tafsir syarah hadis itu, dadanya lebih dulu, berlebih dadanya ke depan 1 hasta daripada ke arah dia tempat untuk bertobat, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diambil oleh malaikat rahmat, malaikat azab tidak berkuasa. Begitu. Maka kata Nabi, mungkinkah diampuni? Mungkin. Wallazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jangan berputus asa, la tayasu min rahmatillah. Tapi syaratnya apa? Ittaqillaha tsumma kunta. Tetaplah kamu bertakwa di mana saja kamu berada. Wa'at bi'istighfar hasanah. Iringi kejahatanmu yang dulu itu dengan kebaikan yang banyak. Tamhuha, maka dia akan mendelete dosa-dosamu itu. Jadi begitu kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu akan mampu mendelete, menghapus kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mampu berlaku demikian, bertakwa dan berkata yang baik, maka dia adalah mendapatkan kemenangan yang agung. Fauzan 'azim. Azim itu nama Allah, dipergunakan oleh Allah untuk melambangkan betapa besarnya nilainya. Fauzan 'azim. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita ambil satu contoh amalan orang bertakwa itu. Salat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Maka kata Allah, suruh dirimu dan keluargamu salat dan sabar, dan harus kuat, harus tahan dia. Lagi seperti gini kan, hujan dingin, enak, harus berjuang. Allah al-ajal qadru masyaqqah. Allah tak akan merubah, Allah tidak akan mengurangi nilai sedikit pun. Semakin berat perjuangan kita, semakin besar nilainya, yakinlah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi disuruh wastabir 'alaiha, ta besar, menunjukkan bahwa perjuangan yang berat, bahwa kesabaran yang bersungguh-sungguh. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, kata Allah. La nas'aluka rizq, tetapi kamilah yang menjamin rezeki kalian, orang yang salat. Tetapi yang menarik ayat itu, wal aqibatu lit taqwa. Takwa di sana menjelaskan kepenggal ayat, tafsir oleh bil ayat. Akhir yang baik itu tetap bagi orang yang salat, bagi orang yang bertakwa. Satu contohnya itu, amalan wajib bagi orang yang bertakwa, salat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada 4 janji Allah dalam Al-Quran, itu tersimpul dalam salat. 1, wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mengultimatum, ketika Allah mengatakan, menyampaikan, barang siapa yang bersyukur, ku tambah nikmat itu. Orang yang soleh adalah orang yang bersyukur. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Makanya orang yang tidak salat itu dianggap kufur oleh Nabi. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Kufur dia. Syekh bin Athaillah menyebutkan, orang yang tidak salat itu kufur dia. Orang yang salat itu diakui oleh Allah, hamba Allah yang bersyukur. Kata Syekh Albani, wa istazan la in syakartum la azidannakum, di sana adalah ketaatan yang lebih dominan. Allah tambah ketaatan kita. Jadi tidak ada istilah nyo bersyukur banai di tapi nak salat, tidak ada itu. Jadi salat orang yang bersyukur. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum.
Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku mengingatmu. Aqimis shalah li zikri. Salat itu mengingat Allah. Innani anallahu la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Aku yang disembah, kata Allah. Sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat yang lain yang umum, surat Al-Kabut ayat 45. Utslu ma wa ilmil kitab. Aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dan bacalah Al-Quran yang turunkan kepada kaum Muhammad. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan ketahuilah, salat itu adalah zikir yang paling akbar. 3, 2. Janji Allah yang ketiga. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, aku kabulkan. Maka salat itu adalah pintu berdoa yang paling makbul. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Doa kita yang paling utama dalam hidup ini bagi orang beriman adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya orang yang salat pasti dibimbing oleh Allah. Karena kita berdoa terus, minta terus kepada Allah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung, bukan minta kaya, tidak. Bukan minta pangkat jabatan, tidak. Dan bukan minta sehat, tidak. Tetapi itu masuk ke dalamnya. Tetapi doa yang pertama yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jawabnya surah An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, ya? Para orang yang berjihad fisabilillah pada jalan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang saleh. Inilah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat itu pastilah dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridainya. 3. Yang keempat, barang siapa yang minta ampun kepada Allah, pasti kuampuni dan Allah akan menjauhkan azab. Lihat surat Al-Anfal ayat 33. Tatkala perang Badar berlangsung, Abu Jahal dia dengan sombong dan congkaknya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang Al-Quran itu ada, kalau memang Islam itu benar, kalau memang Allah itu benar ada, kata Abu Jahal, kalau memang Al-Quran itu benar dari Allah, tolong turunkan azab hujan batu dan bahkan lebih dahsyat dari itu. Maka turun ayat ini, surat Al-Anfal ya, ayat 33. Maka kata Allah, wa ma kana Allahu liya'azzabahum wa anta fihim. Dan kami Allah tidak akan menurunkan azab itu sedangkan wa anta fihim. Nabi ada di sana. Ada juga yang menafsirkan ayat ini, kalau ingin dijauhkan dari azab, berbanyak-banyaklah membaca salawat. Karena salawat menunjukkan kita dekat dengan Rasulullah. Salawat menunjukkan kita bersama Rasulullah. Yang menarik ayat itu lagi adalah wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kami Allah tidak akan menurunkan azab sedangkan mereka selalu minta ampun kepada Allah. Orang yang salat pasti selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sendiri telah mengatakan qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh sukses, sungguh damai orang-orang yang beriman itu. Siapa dia? Yang prioritas yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hafizul salawat wa salatul wusta wa qumul qanitin. Allah suruh peliharalah salat-salatmu, terutama salat wusta, dan berdirilah menghadap Allah dengan qanitin, dengan ketundukan, dengan kepasrahan. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah,
Wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Tidak ada tandingannya orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang menjaga lidahnya. Insya Allah Allah akan bimbing amal-amalnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan menjadikan sebagai orang yang beruntung dalam kehidupannya. Inilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita maksimal untuk menikmatinya, untuk menjalaninya dengan sukacita. Sukacita yang berat dan sukacita yang ringan. Inilah momen mungkin bagi kita. Kasih sayang Allah ini kita ambil. Jangan kita lalai dan kita lengahkan. Diutamakanlah ketaatan kita kepada Allah. Bukan sate, bukan kolak tu lacuk. Tapi salat berjamaah di masjid diutamakan. Salat tarawih diutamakan. Wal mustaghfirin bil ashar. Jaga bangun tidur sebelum menjelang sahur, beristighfarlah yang banyak. Karena di sanalah tempatnya. Orang yang selalu bangun sahur dan sebelum sahur ya. Wal mustaghfirin bil ashar kan orang-orang yang selalu minta ampun menjelang sahur. Bil ashar tu menjelang fajar. Waktu sahur itu adalah waktu menjelang fajar. Orang yang tidak lupa dia, orang yang tidak lalai, orang yang tidak pernah tidak sahur, insyaallah dia akan mendapatkan salamun ya hatta matla'il fajr, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu nilainya, keberkahannya, keutamaannya adalah sampai terbit fajar, sampai subuh. Makanya orang yang selalu makan sahur, sang Nabi menyebutkan tasaharu fa inna sahur barakah. Sahurlah, karena dalam sahur itu banyak berkahnya. Bukan di sahur itu saja, tidak, menjelang kita bangun sahur itu kita dianjurkan beristighfar, kita dianjurkan untuk menambah salat sunat tahajud kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang sangat istimewa, nilainya di sisi Allah lebih mahal, lebih tinggi, sama nilainya dengan 1000 malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal saya mohon ampun Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.